Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan kajian soal pemulihan ekonomi yang dilakukan secara bertahap akibat adanya virus corona. Salah satu hasil kajiannya adalah rencana membuka kembali mal, pasar hingga sekolah pada Juni mendatang. Apa syarat yang harus dipenuhi agar semua aktivitas umum bisa kembali normal? Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan pakar epidemiologi UI, Pandu Riono. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak Sofi. Kita masih mencoba menghubungi sosiolog UI Imam Prasojo, tapi yang tampaknya sudah tersambung juga melalui sambungan telepon adalah tenaga ahli utama KSP, Doni Gahral Adian. Selamat malam Bung Doni. Oke. Bung Doni? Ya, selamat malam. Sudah tersambung ya, terima kasih Bung Doni. Ya, Mbak. Ada Pak Pandu Riono ya dari UI, kemudian kita coba cek Pak Imam Prasojo, apakah sudah tersambung? Oke, masih kita coba untuk menghubungi Pak Imam Prasojo, sosiolog UI. Bung Doni, saya ke Anda terlebih dahulu. Kami tahu bahwa apa yang kemarin fotonya beredar di media sosial itu masih berupa kajian internal Kemenko Perekonomian, bahkan belum dibahas dengan gugus tugas COVID-19. Tapi kalau dilihat-lihat, tampaknya akan ada serius ini pemerintah untuk melonggarkan PSBB. Apakah pemerintah yakin fasilitas umum bakal bisa dibuka pada bulan Juni mendatang? Baik, sekali lagi itu adalah kajian internal. Betul. Yang kita mesti pegang adalah bahwa apapun yang disebut sebagai pelonggaran PSBB itu akan dilakukan secara bertahap. Tapi waktunya, ya kapan persisnya itu tidak bisa dipastikan tanpa melihat tentu saja data-data ya tren penurunan dari COVID-19 ini. Jadi tadi Pak Ahmad Yuryanto baru mengatakan bahwa grafiknya masih fluktuatif ya, meskipun di beberapa daerah ada tren penurunan, tapi di daerah lain itu justru ada penambahan signifikan. Jadi belum bisa dipastikan kapannya, Mbak. Ini akan mulai dilonggarkan. Kalau dilonggarkan, maka tentu saja tahapan-tahapan yang seperti yang dikemukakan oleh kajian ekonomi itu akan dilalui, tetapi waktunya yang kita belum bisa pastikan. Oke. Gitu. Apakah sudah ada komunikasi dengan Kemenko Perekonomian begitu? Apa yang kemudian membuat Kemenko Perekonomian kok bisa menempatkan tanggal-tanggal itu untuk kemudian jadi tahapan memulihkan perekonomian Indonesia yang terdampak COVID-19? Ya, jadi memang ada beberapa model yang melakukan prediksi ya. Jadi ada beberapa kajian yang memprediksi misalnya Juni akan terjadi flattening dan penurunan. Ya, jumlah pasien positif COVID-19, ada yang mengatakan baru September, ada yang mengatakan akhir tahun. Nah, itu model-model itu yang saya kira jadi patokan. Tetapi namanya juga model, dia tidak mewakili realitas secara utuh begitu. Bisa saja ada keleset, bisa saja keliru. Karena ada variabel-variabel, ada asumsi-asumsi yang masih bisa didiskusikan, masih bisa diuji begitu. Nah, artinya apa? Silakan. Ya. Artinya apa? Artinya yang paling penting adalah ya kita seperti kata Presiden Jokowi harus bekerja keras untuk menurunkan ya kasus positif COVID-19. Itu yang paling penting. Ya, jadi kita tidak mengatakan bahwa kapan, tapi lebih cepat lebih baik. Oke. Jadi kita bekerja keras sekarang untuk segera menurunkan positif COVID-19. Menurunkan positif COVID-19, bekerja keras untuk menurunkan penyebaran COVID-19, tapi apa iya bisa diturunkan kalau kemudian tesnya saja masih dianggap sangat rendah untuk ukuran jumlah penduduk Indonesia sehingga tracing juga sulit? Ya, ini yang menjadi concern juga bahwa segera mungkin kita harus mengetes sebanyak mungkin sehingga tentu saja alat tesnya harus didatangkan, dan ini yang memang menjadi persoalan karena ya semua negara sedang ingin juga mengetes banyak-banyak, artinya alat tes ini menjadi satu yang rebutan banyak negara, tapi kita tetap berusaha untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya dan mengetes sebanyak-banyaknya karena hanya itu yang bisa kemudian menurunkan positif COVID-19. Saya mau mengucapkan selamat malam terlebih dahulu untuk Pak Imam Prasojo, sosiolog UI, yang akhirnya bisa bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam.
Pak Imam, tapi saya ke Pak Pandu terlebih dahulu ya. Pak Pandu, kalau tadi mendengar penjelasan dari Bung Doni, kemudian mendengar penjelasan dari pemerintah selama ini, apakah Anda yakin atau apakah Anda setuju kalau ada yang kemudian memodelkan, mengkaji bahwa bulan Juni mal, pasar, dan lain sebagainya sudah bisa dibuka? Mereka kan tidak memodelkan. Jadi Kemenko dari perekonomian itu sudah menetapkan tanggal-tanggal yang mereka tetapkan sendiri. Mungkin mengandalkan pemodelan yang bisa mempredik tanggal. Kalau ada pemodelan sampai mempredik tanggal, jangan dipercaya. Oke, karena tidak mungkin berarti Anda meyakini bahwa apa yang dituliskan pada saat rapat internal Kemenko Perekonomian itu yang mengkaji skema tahapan pembukaan kembali perekonomian Indonesia tidak berdasarkan model yang tepat atau tidak berdasarkan model sama sekali? Saya nggak tahu dasarnya apa, tapi sebelum dibuka itu harus ada memenuhi tiga indikator penting, yaitu indikator epidemiologi, bahwa ada kasus penurunan yang konsisten selama 2 minggu dan terus-menerus, ya tidak naik turun, dan juga dibarengi dengan peningkatan testing, bukan karena testingnya yang terbatas sehingga kasusnya menurun. Kedua adalah juga adanya peningkatan perilaku penduduk, misalnya menggunakan masker meningkat, yang menggunakan mencuci tangan meningkat, dan ini yang penting karena nanti kalau dilepas penduduknya perilakunya masih amburadul seperti sekarang, itu akan membahayakan. Dan ketiga adalah indikator pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatannya harus siap. Jadi kalau nanti ada ledakan baru, mereka cepat sekali melakukan itu. Nah ini yang menurut saya perlu diperhatikan pelonggaran untuk melonggarkan itu tidak bisa begitu saja tanpa indikator epidemiologi dan kesehatan masyarakat. Tanpa itu jangan mimpi mau melonggarkan perekonomian karena akan membuat masalah jadi lebih besar kalau dilonggarkan tanpa indikator epidemiologi dan indikator kesehatan masyarakat yang dilakukan secara independen, cermat, dan akurat. Saya mau menggarisbawahi poin pertama Anda tadi. Jangan kemudian tesnya terbatas sehingga angka positifnya seolah-olah turun begitu ya? Betul. Saya beralih ke Pak Imam kalau begitu. Pak Imam, kalau melihat penerapan PSBB saat ini masih banyak warga yang melanggar, kemudian katanya ketat tapi buktinya di lapangan longgar-longgar saja begitu. Anda yakin tidak fasilitas umum sudah bakal bisa dibuka pada bulan Juni mendatang, Pak Imam? Pertama saya komentari gini. Silakan. Itu kaitannya dengan kajian internal dari kementerian ya. Bisa bocor seperti itu saya nggak tahu itu mekanismenya bagaimana ya. Kok bisa sampai hal-hal yang sifatnya internal bisa keluar. Itu satu. Nah yang kedua, sekarang ini fokus kita menurut saya adalah bagaimana jangan sampai penularan ini berpindah ke tempat di daerah-daerah. Nah jadi jangan mimpi kita itu akan melakukan skenario seperti yang diceritakan itu ya. Tetapi justru sekarang yang kekhawatiran kita nanti kesibukan maupun kerepotan yang akan terjadi itu di daerah. Karena pelonggaran-pelonggaran mudik ya yang katanya dilarang tetapi dalam kenyataannya kan dibuka itu seluruh fasilitas untuk pulang ke daerah-daerah. Nah, ini yang tentu malah harusnya fokusnya ke situ karena kalau tidak ya kita akan kerepotan lagi apalagi daerah itu kan infrastruktur kesehatannya lebih terbatas. Betul. Gitu. Oke, yang jelas nanti saya akan tanyakan kepada seluruh narasumber saya kalau memang kemudian sudah ngebet dalam tanda kutip begitu untuk membuka kembali melonggarkan PSBB, prasyarat apa saja yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan sudah siapkah pemerintah untuk melakukan hal itu? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.